kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul sumber informasi. Nah, saya Rina Mariana langsung saja akan memberikan pengertian apa itu sumber informasi. Sumber informasi adalah media yang berperan penting bagi seseorang. Sumber informasi itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi. Sumber informasi dapat kita peroleh dari mana saja, kapan saja. Bisa dari teman sebaya, buku, majalah, surat kabar, atau media internet, dari situs-situs web lainnya. Contohnya, kita sedang membaca buku. Nah, dalam buku itu ada informasi-informasi penting yang sudah kita baca, kita telah sendiri gitu. Otomatis informasi itu akan tersimpan di ingatan kita. Nah, jadi itu dikatakan sumber informasi. Buku itu dikatakan sumber informasi. Nah, apalagi di internet banyak kali informasi-informasi yang sangat sangat fenomenal, sangat banyak sekali. Nah, itu dinamakan sumber informasi. Itu internet itu dinamakan sumber informasinya. Sekian. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelompok 1 kerjasama jaringan informasi. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya yang mengenai ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari sumber informasi itu? Nah, yang pertama itu sebelum itu perpustakaan disebutkan sebagai pusat informasi dan sumber-sumber informasi dikarenakan memenuhi beberapa syarat, yang diantaranya yang pertama itu ada tempat dihimpunnya segala macam sumber informasi, atau tempat dikelolanya atau dikumpulkannya segala macam informasi tersebut. Yang kedua, tempat diolahnya bermacam ragam informasi. Yang ketiga, tempat didistribusikannya segala macam informasi. Yang keempat, tempat lahirnya sebuah informasi. Dan yang kelima, tempat pemeliharaan segala jenis informasi. Dan keenam, tempat pewarisan budaya bangsa. Yang ketujuh, tempat pembelajaran seumur hidup bagi penggunanya. Nah, sekian dari saya mengenai tentang ciri-ciri sumber informasi, dan akan dilanjutkan dari kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan presentasi di bagian sumber informasi perpustakaan. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu perpustakaan, yaitu merupakan tempat sumber-sumber informasi. Namun perpustakaan lebih memiliki informasi yang mendalam perinciannya, kayak buku-buku, surat kabar, atau majalah yang tersedia di perpustakaan merupakan media penjabaran informasi. Nah, yaitu ada 3 sumber informasi di perpustakaan, yaitu sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, sumber informasi primer adalah karangan asli yang ditulis secara lengkap. Nah, contohnya ini seperti buku, majalah, artikel, laporan langsung, atau reportase. Nah, yang kedua itu sumber informasi sekunder. Sumber informasi sekunder ini adalah segala jenis ringkasan sumber informasi primer dan merupakan alat bantu untuk menemukan sumber informasi primer. Nah, contohnya itu seperti ensiklopedia, terus kamus, bibliografi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu sumber informasi tersier. Sumber informasi tersier merupakan petunjuk untuk memperoleh sumber informasi primer dan sekunder. Sebagai contoh, sumber informasi tersier ini adalah indeks abstrak ataupun bibliografi dari bibliografi. Nah, mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi online yaitu OPAK, yaitu suatu sistem temu balik informasi yang menelusuri atau mencari informasi di perpustakaan, biasanya itu mencari judul, subjek, dan eksemplar. Yang kedua, repository, yaitu suatu karya ilmiah yang biasanya itu bisa contohnya itu bisa disertasi atau tesis. Yang ketiga itu adalah e-jurnal. E-jurnal itu biasanya suatu forum yang memiliki satu ide-ide atau inovasi, dan perkembangannya itu biasanya di media cetak ataupun non cetak. Yang keempat itu adalah e-book. Yang kelima adalah database video sharing. Biasanya video sharing ini merupakan website di mana kita dapat mengupload video ke website tersebut, dan
mengonservasinya ke format flash video. Terima kasih.